Shalom, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, yaitu Yafri Yusdam Kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan administrasi gereja baru. Nah, dalam administrasi gereja baru itu memiliki 6 dimensi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dimensi pertama hingga yang terakhir atau yang keenam. Nah, berbicara soal administrasi gereja baru, banyak orang memandang bahwa administrasi gereja baru pastinya berkaitan dengan biaya formulir, pendaftaran, atau lain sebagainya. Nah, administrasi gereja baru merupakan suatu pandangan yang tidak sesuai dengan anggapan yang jauh dari realitas kebenaran. Nah, dalam administrasi gereja baru, ini adalah suatu terobosan baru dalam gereja untuk mentransformasi administrasi gereja lama atau menghilangkan AGL atau administrasi gereja lama. Nah, dimensi yang pertama yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, administrasi gereja baru merupakan suatu panduan antara administrasi publik, administrasi bisnis, administrasi gereja itu sendiri. Titik pembelajaran administrasi gereja baru berkaitan dengan cara pengelolaan dalam gereja yang berbasis dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, berbicara soal Alkitab atau Alkitab umat Kristen atau kitab suci. Kitab suci berisi lebih dari 60 kitab yang terpisah yang ditulis selama berabad-abad. Kitab ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kitab Perjanjian Lama. Bagian pertama Alkitab Kristen yang utamanya berdasarkan pada Alkitab Ibrani yang berisikan sejarah tulisan-tulisan umat Yahudi sebelum kelahiran Yesus Kristus. Nah, yang dikuduskan baik bagi yang umat Yahudi maupun umat Kristen. Kemudian kitab Perjanjian Baru, terutama berkaitan dengan Yesus dan para pengikut awalnya. Nah, naskah ini ditulis atau naskah asli Perjanjian Baru adalah Yunani. Nah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa modern oleh para ahli Alkitab suci pada abad ke-20. Kitab suci ini ditulis banyak orang yang berbeda. Alkitab Perjanjian Lama ditulis para penulis yang tidak diketahui namanya selama ratusan tahun, dan Perjanjian Baru itu ditulis pada saat jemaat Kristen awal. Nah, para penulis kemudian secara manual menyalin naskah-naskah asli. Kemudian kitab Tuhan atau kitab Alkitab umat Kristen itu dicetak dalam suatu buku dan 2 jilid. Jilid pertama berjudul Kitab Perjanjian Lama dan jilid kedua Kitab Suci Perjanjian Baru. Nah, kitab tersebut yang berisikan perjanjian Allah dengan manusia. Dalam Alkitab diceritakan dan dipikirkan hal ihwal perjanjian itu, yaitu Allah dengan manusia
setia atau tidak setia pada perjanjian itu, sebagaimana itu terlaksana atau tidak terlaksana. Nah, kemudian teologi secara teologi berbicara, teologi yang diperbincangkan sekarang ini adalah berpikir tentang Allah atau yang kudus, atau keprihatinan terakhir kehidupan manusia. Maka teologi dapat dilihat sebagai pelengkap dan jawaban atas masalah-masalah terpenting yang timbul di semua bidang permasalahan intelektual. Kemudian doktrin, sebuah ajaran pada suatu aliran tentang asas suatu politik atau seagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu. Pembahasan yang melatar belakangi pada upaya kali ini ialah di mana pembahasan yang ditarik untuk lebih difokuskan pada dimensi Alkitab. Nah, teologi dan doktrin merupakan suatu dimensi pertama yang diukur dalam administrasi gereja baru. Dari ketiga hal ini di atas dibahas secara serius dikarenakan banyak yang dilihat sebagaimana gereja, terkhususnya organisasi gereja lama, melihat bahwa memiliki standar dan otoriternya sendiri. Nah, administrasi gereja lama melihat bahwa doktrin mereka adalah doktrin yang relevan dan tidak bisa lagi diperbarui. Ini merupakan gereja yang berbasis administrasi gereja lama. Untuk menuju pada administrasi gereja baru, dikarenakan bahwa administrasi gereja lama sendiri terlalu statis dalam keberadaannya. Memang betul bahwa di dalam gereja ada suatu organisasi yang memiliki sistem untuk menjaga visi, misi, tujuan atau sasaran. Namun gereja yang memiliki pencapaian visi dan misi atau tujuan sasarannya ialah gereja yang terus memperbarui dirinya. Maka dari itu manfaat yang dikantongi oleh administrasi gereja baru memiliki daya tarik yang kuat pada gereja-gereja yang siap memperbaharui dirinya dengan apa yang seperti dipaparkan tadi dalam dimensi Alkitab. Doktrin dan teologi memiliki suatu kolerasi yang dianggap berbeda, sehingga mungkin gereja-gereja yang nyaman dengan administrasi gereja lama memiliki alasan untuk menetap pada zona nyaman. Sebenarnya itu pemahaman yang salah, dikarenakan dimensi-dimensi yang ditawarkan administrasi gereja baru merupakan support system untuk gereja terus memperbaiki dirinya. Keagamaan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan suatu organisasi dalam gereja. Nah, itu ya dimensi yang pertama. Nah, kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi kebijakan gereja. Administrasi gereja baru berbicara tentang dimensi, artinya kita sudah membahas tentang dimensi Alkitab, teologi dan doktrin. Nah, di dalamnya membahas dimensi kebijakan gereja. Dimensi kebijakan gereja atau dimensi manajemen, dimensi kepemimpinan gereja, dimensi organisasi, dimensi ekologi dan administrasi gereja, dimensi evaluasi gereja. Tapi di sini ditekankan bahwa untuk membahas tentang dimensi kebijakan gereja secara umum, secara terkhusus berbicara suatu objek atau ruang untuk menentukan titik ada dalam suatu kebijakan atau rangkaian konsep dan asas menjadi pedoman atau dasar dalam pelaksanaan dan suatu pekerjaan kepemimpinan dan bagaimana cara untuk bertindak. Kemudian gereja adalah suatu perkumpulan atau suatu lembaga umat Kristen untuk beribadah. Jadi dimensi kebijakan gereja adalah untuk memproses sebuah keputusan yang benar, yang tidak terlepas dari serangkaian yang prinsip yang mengacu pada gereja. Maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan gereja
yakni untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip atau mengimplementasikan dimensi kebijakan gereja. Dimensi kebijakan gereja memiliki analis kebijakan dan analis kesalahan untuk memproses sebuah keputusan yang benar dan tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu kepada rasionalitis dan politik. Maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan, yakni pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, manajemen berarti sumber daya secara efektif mengenai suatu urusan untuk mencapai suatu harapan. Manajemen juga ilmu dan perencanaan pengorganisasian dan pengontrolan daripada benda manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan kepemimpinan adalah sebuah perihal pemimpin yang merupakan suatu seni tata cara atau memiliki kemampuan untuk membimbing atau menuntun organisasi atau individu atau kelompok atau mencapai tujuan itu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi atau menuntun dan membimbing seseorang dan kelompok untuk mempunyai visi sebagai landasan untuk berpijak untuk mencapai cita-cita atau tujuannya. Kemudian kepemimpinan gereja, maka pembaca akan diperhadapkan dengan model-model kepemimpinan gereja dari berbagai tinjauan, sudut pandang, beragam judul menghiasi lamban di antaranya gereja dan kepemimpinan dalam jemaat. Kepemimpinan gereja dan pelayanan atau model-model kepemimpinan gereja yang membutuhkan seorang pemimpin yang melayani. Kepemimpinan gereja, kepemimpinan dalam gereja mula-mula, kepemimpinan Alkitabiah dalam gereja dan keluarga, dan masih ratusan ribu alternatif judul lainnya secara bertumbuh dan berkembang di dunia. Pertanyaan singkat dari mengindikasikan bahwa gereja harus ikut berkembang seiring dengan perkembangan dunia dan berbagai teologi dan informasi mutakhir yang turut mengubah manusia-manusia yang mendiaminya. Perubahan yang mana membutuhkan kepekaan dan loyalitas kepemimpinan gereja dalam menyikapinya, termasuk menyikapi dampak negatif perkembangan tersebut. Berikut ini dikemukakan secara singkat beberapa tantangan real dalam proses kepemimpinan gereja, di mana pemimpin atau para pemimpin perlu mengantisipasinya ke depan atau mengantisipasi ke depannya. Jadi manajemen kepemimpinan dan gereja pada dasarnya yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan, walaupun mempunyai proses persamaan yang berbeda dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen sangatlah penting untuk diketahui agar diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian dimensi yang keempat, dimensi budaya organisasi. Nah, mewakili preferensi independen untuk suatu keadaan di atas keadaan lain yang membedakan individu atau suatu negara dengan yang lainnya. Jadi sebuah negara pada dimensi bersifat relatif karena penelitian berdasarkan manusia mana satu dengan yang lainnya memiliki keunikan yang berbeda. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik atau kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi
Gereja sebagai suatu organisasi non-publik juga membutuhkan kinerja sumber daya manusia yang handal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk mencapai tujuan. Maka dari itu perlu didukung oleh suatu kepemimpinan yang baik pula, yang mana di dalamnya gereja sendiri. Kepemimpinan tersebut dikepalai oleh seorang pendeta, karena peran seorang pendeta atau pemimpin dalam lingkungan gereja menjadi peran kunci, sebagaimana pendeta dipanggil untuk melayani umat Allah guna mewartakan Injil dan menggembalakan umat beriman. Budaya organisasi yang merupakan suatu sistem dengan adanya kelompok manusia yang membedakan dengan organisasi lainnya yang memiliki karakteristik tertentu. Perkembangan budaya di dalam gereja yang mempengaruhi itu harus dikontrol agar tetap menyesuaikan pedoman kitab suci dan tradisi yang ada, karena budaya yang berkembang dalam lingkup setiap organisasi akan berbeda dan akan mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan dimensi yang kelima adalah dimensi ekologi. Nah, berbicara ekologi adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga dengan lingkungan sekitar. Dimensi ekologi atau lingkungan alam yang menekankan kebutuhan stabilitas ekosistem alam, mencakup sistem kehidupan biologis dan materi dalam ilmu lingkungan. Ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Yesus Kristus berdiri sebagai kepala gereja. Misi gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah menolong semua orang yang datang kepadanya. Untuk memenuhi misi ini, gereja diorganisasikan sesuai dengan pola yang diwahyukan oleh Tuhan untuk melengkapi orang-orang yang kudus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang berikut menguraikan rangkuman organisasi gereja, dimensi ekologi, administrasi gereja baru. Di dalam lingkungan gereja ada yang namanya hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, karena dalam suatu gereja memiliki hukumnya tersendiri. Begitupun politik, sosial, ekonomi, budayanya masing-masing memiliki lingkungan gerejanya. Secara garis besar, ekologi berbicara tentang lingkungan alam, terkhususnya dalam lingkungan gereja, sebagaimana gereja meresponi lingkungan alam. Nah, dimensi yang keenam, dimensi evaluasi kinerja gereja. Nah, pendidikan teologi pada saat ini mempunyai metode pembelajaran baru dalam membangun jemaat atau dalam suatu gereja di masa yang akan datang. Mata kuliah yang bernama administrasi gereja baru ini memiliki suatu metode pembelajaran yang mentransformasi dan berdasarkan pendekatan keilmuan multidimensional yang relevan dan mutakhir. Dalam tulisan ini membahas salah satu dimensi dari 6 dimensi dalam administrasi gereja baru ini, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja yang membahas tentang evaluasi gereja tentang dalam menyediakan informasi menjadi pertimbangan untuk menakar suatu pencapaian gereja sehingga misi dalam gereja dapat terselesaikan dengan baik. Nah, evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan proses untuk menentukan kinerja dari suatu hal dalam gereja. Dalam hal ini, evaluasi juga sering dilakukan gereja dalam mengevaluasi kinerja gereja dalam aspek pelayanan, struktur kerja, dan aspek lainnya dalam mengevaluasi kinerja gereja bersama. Di dalam administrasi gereja baru, ada prinsip-prinsip yang perlu melihat jalur yang terdiri dari Alkitab, doktrin, teologi, metode, dan teologi. Teologi ini merupakan prinsip yang ditanam erat di dalam mengevaluasi kinerja yang menjadi dasar proses pembangunan jemaat. Evaluasi kinerja diartikan sebagai atau diperiksa kembali atau diarahkan kembali ke arah-arah yang dipersiapkan dengan baik.
Prinsip evaluasi administrasi gereja baru bukanlah sebuah pemodelan gereja baru, namun sebuah model gereja yang diperbaharui oleh Allah itu sendiri dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Prinsip administrasi gereja baru merupakan aktivitas kelembagaan gereja yang diperbaharui, yang sifatnya terus-menerus diperbaharui, dalam Roma pasal 12 ayat 2. Dalam mengevaluasi tentunya penulis melihat ada penilaian dalam evaluasi. Nah, kali ini dari dimensi pertama hingga dimensi terakhir atau dimensi ke-6. Di sini saya dapat simpulkan bahwa administrasi gereja baru, yaitu dimensi 1 sampai dimensi 6. Nah, di sini saya simpulkan bahwa administrasi gereja baru hadir untuk mentransformasi mentransformasi gereja-gereja yang masih memiliki AGL atau masih mengimplementasikan administrasi gereja lama. Nah, dalam mengimplementasikan administrasi gereja lama dalam gereja tersebut. Nah, hadirnya administrasi gereja baru ini untuk mentransformasi atau memperbaharui gereja-gereja yang masih mempraktikkan atau mengimplementasikan administrasi gereja lama. Nah, jadi kesimpulan di sini bahwa dimensi pertama dari 3 dimensi tersebut ada dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Ini saling berkaitan dengan yang lain dan juga mempunyai tujuan yang sama, khususnya dalam agama Kristen, untuk menghilangkan administrasi gereja lama dan mewujudkan plan dalam gereja baru dalam suatu gereja tersebut. Nah, dimensi yang kedua terhadap aturan yang memampukan gereja untuk melayani dengan sesuai dengan hakikat dirinya, dan dengan kedemikian gereja menjadi gereja yang nyata. Penataan diri yang sesuai dengan hakikat diri menjadi proses pembangunan jemaat dapat berjalan dengan baik. Adanya aturan gereja jangan sampai menjadi batu sandungan bagi pembangunan jemaat. Hukum gereja menjadi alat bagi pembangunan jemaat. Kemudian berikutnya dimensi ketiga berdasarkan uraian atau penjelasan di atas, bahwa dapat diambil bahwa pada prinsipnya kepemimpinan atau leadership, pemimpinan suatu gereja berkenan dengan seorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Adanya beberapa teori yang membahas kepemimpinan, yaitu teori karakter, teori perilaku, teori kemungkinan, teori situasional, dan teori jalur tujuan. Upaya yang dilakukan untuk karakter pemimpin banyak menemui jalan buntu yang dinyatakan juga bahwa pencarian yang mengidentifikasi seperangkat karakter yang membedakan pemimpin gereja dan pengikut, dan antara pemimpin yang efektif. Nah, ada suatu riset yang menyatakan bahwa ambisi dan energi hasrat pemimpin suatu gereja harus memiliki kejujuran dan integritas, harus memiliki kepercayaan diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan. Nah, terhadap pemimpin dalam suatu gereja merupakan enam karakter yang cenderung membedakan pemimpin dan bukan pemimpin.
Kemudian sebagai pemimpin dalam suatu kelompok atau suatu gereja harus memiliki rendah hati. Nah, penemuan dari riset yang ada selama setengah abad lebih mendorong untuk diambilnya kesimpulan bahwa beberapa pemimpin harus atau karakter pemimpin meningkatkan kemungkinan sukses sebagai pemimpin, tetapi tidak satupun karakter yang tersebut menjamin sukses. Kemudian kesimpulan yang berikut atau yang kesimpulan dimensi yang keenam itu dimensi keempat, budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam organisasi atau dalam suatu jemaat untuk melakukan aktivitas kerja secara tidak sadar. Tiap-tiap orang di dalamnya organisasi jemaat mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasi suatu jemaat tersebut. Jadi gereja perlu mengenal nilai budaya masyarakat yang hidup di dalam komunitasnya, karena selain sebagai pengenalan yang lebih mendalam, dimensi organisasi hadir atau dimensi hadir untuk membekali para pemimpin gereja dan gereja secara umum untuk memahami budaya organisasi dalam suatu jemaat tersebut. Kemudian dimensi ekologi atau gereja hadir untuk mentransformasi, untuk manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam untuk menciptakan suatu lingkungan yang lebih bersih dan sehat serta nyaman di kehidupan lingkungan masa kini dan masa akan datang, terutama menjaga lingkungan di kehidupan lingkup gereja. Kemudian dimensi evaluasi kinerja gereja menjadi suatu alat bantu untuk menyelesaikan program kerja yang ada pada suatu lingkungan gereja. Evaluasi memberi nilai-nilai perubahan dalam mengamati menata layanan dalam gereja. Jadi gereja diberi wadah untuk mengukur dan menilai kembali segala pencapaian di dalam gereja. Untuk itu gereja perlu melaksanakan evaluasi agar menjadi gereja yang mengakui. Evaluasi sangat penting dalam membangun kinerja gereja. Kemudian kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh sekelompok orang atau pemimpin dalam gereja tersebut. Nah, dalam suatu gereja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan yang dicapai gereja tersebut. Nah, dari penjelasan dari dimensi 6, dimensi pertama hingga dimensi 6. Jadi itulah yang saya dapat jelaskan tentang administrasi gereja baru. Nah, di dalamnya itu yang pastinya saya sudah menjelaskan dimensi pertama hingga dimensi ke-6. Nah, hadirnya administrasi gereja tersebut untuk mendongkrak, untuk mentransformasi gereja, administrasi gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Demikianlah penjelasan dari saya tentang administrasi gereja baru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa nonton, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.
dan Shalom.